Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Desalia, NIM 119700730 dari Teknik Elektro A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi untuk yang selanjutnya, yaitu robot offset void ultrasonic. Nah, di sini masih menggunakan Arduino, 2 buah DC motor dan satu buah driver motor. Kemudian di sini ada yang baru, yaitu si sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik sendiri merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran pieces bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Jadi, ketika ada sinyal bunyi yang masuk, maka si sensor ultrasonik ini akan mengubah si bunyi tersebut menjadi listrik ataupun sebaliknya. Kemudian cara kerja dari sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Artinya apa? Artinya ketika dia bisa sensor ini ketika ada suatu gelombang bunyi berapa hertz gitu, maka dia dapat mengenali bahwa benda tersebut berada di jarak berapa, entah itu meter ataupun sentimeter. Kemudian si sensor ultrasonik ini memiliki 4 pin, yaitu ground, kemudian ada PCC juga di sini, terus pin trigger dan pin echo. Nah, pin trigger ini fungsinya adalah untuk memerintahkan kepada osilator untuk echo ini menerima sinyal ya, sedangkan si echo ini ya fungsinya adalah untuk menerima sinyal. Nah, langsung saja. Nah, untuk input dari rangkaian ini adalah berupa sensor jarak, artinya dia bisa mensensor jarak. Kemudian untuk outputnya dia akan bergerak, robot ini akan bergerak gitu. Apakah nanti dia ketika jarak berapa gitu, jarak 50 cm, si robot ini apakah akan bergerak ke kanan, ke kiri, belok kanan, belok kiri, maju atau mundur tergantung dengan programnya. Nah, kita masuk ke programnya. Nah, untuk programnya sendiri di sini ada definisi pin input output sinyal ultrasonik. Artinya apa? Di sini dideklarasikan pin untuk input dan pin untuk output. Oke. Nah, untuk inputnya sendiri ini ada pin A1 dan echo pin A0 ya di sini. Ini sebagai input. Kemudian untuk outputnya ada integer kiri A13, kiri B12, kanan A9, kanan B8, dan enable 1 11, enable 2 10. Untuk fungsi dari enable sendiri adalah untuk mengatur kecepatan dari si robot ini. Kemudian kita masuk ke point setup. Nah, di point setup ini terdapat serial begin ya. Serial begin di mana si serial begin ini fungsinya adalah untuk serial begin ini fungsinya untuk mengaktifkan serial. Nah, serial ini berfungsi untuk menampilkan data. Kemudian di sini juga dideklarasikan bahwa yang di atas merupakan output ya. Tadi index kiri A, kiri B, terus enable juga merupakan output. Nah, kemudian kita masuk ke point loop. Nah, di point loop ini di mana berfungsi untuk mengeksekusi program. Artinya program yang di atas tadi kan sudah ditampilkan oleh serial begin. Nah, dieksekusinya di sini. Nah, di sini juga ada delay microsecond. Untuk low, keadaan low itu 2 microsecond. Kemudian untuk keadaan high 10. Jadi nantinya dia akan menghasilkan kayak gelombang gitu. Untuk low-nya itu berada di bawah, untuk high-nya menjadi puncak ya. Kemudian kita masuk ke program selanjutnya. Ini ada serial debug. Nah, di sini ada if sentimeter kurang dari 50. Artinya apa? Jika benda yang menghalangi dari robot tersebut jaraknya kurang dari 50, maka robot tersebut akan belok ke kiri. Dengan logika high low, low high. Kemudian jika else si
benda yang menghalangi tersebut berada di jarak lebih dari 50 cm ataupun lebih jauh, maka si robotnya itu akan terus maju ya. Kemudian di sini ada serial Finland. Finland ini berfungsi untuk mengenter data gitu. Terus ada juga di sini long microsecond to quantimeter. Di sini programnya ini berfungsi untuk mendeklarasikan bagaimana mengkonversi satuan jarak menjadi waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa si si sensor ultrasonik ini dia berfungsi untuk sensor jarak ya, bukan waktu. Nah, di sini kita konversikan dari jarak ke waktu dengan cara 29/2 dan ini pun ada hitungannya ya. Kemudian kita masuk ke simulasinya. Oke. Kita masuk ke simulasi dan di sini ada serial monitor. Serial monitor ini berfungsi untuk memantau bagaimana jarak dan laju dari robot tersebut, apakah maju atau belok kiri. Nah, di sini juga bisa. Nah, di sini kan. Kemudian kita anggap ini suatu benda ya. Semakin dekat, nah lihat, maka si robot tersebut akan belok ke kiri. RPM-nya pun berubah ya. Ketika dijauhkan lagi, ya, maka si sensor tersebut akan maju. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tidak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Manda Sanjaya atas materi dan proyeknya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.